boleh belajar daripada firman dan kebenaran Tuhan. Kami boleh saling lebih mengenal pribadi Tuhan. Kami boleh saling mengenal satu dengan yang lain dan hidup layak di hadapan Tuhan. Bapak yang baik, sebelum kami mulai ibadah kami pada malam hari ini, kiranya Engkau memberkati ibadah kami Tuhan. Kau urapi Tuhan Yesus agar senantiasa ibadah ini berkenan dan layak bagi Tuhan. Kaulah yang menjaga setiap tempat ini ya Tuhan, segala gama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekarang kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari bersama kita naikkan pujian kita, bahwa Tuhanlah yang teman setiap dalam hidup kita. Mari bersama kita nyanyikan Tuhan yang setia. Pada malam hari ini kami bersyukur bisa berkumpul bersama dalam komunitas Tuhan. Malam hari ini kami mengangkat suara kami melayani Tuhan dengan pujian kami. Kami saat ini melayani Tuhan dengan menyendingkan telinga kami. Biarlah Allah disukakan dengan sikap kami seperti Maria yang duduk dekat kaki Tuhan melayani Engkau dengan menyimak memperhatikan apa yang Tuhan katakan. Pada hari ini Tuhan, kebenaran menjadi diungkapkan bagi kami semua dan kami semakin dibangun bertumbuh ke arah Kristus. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Nah, kita bersyukur juga Bapak Gembala memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk bertumbuh. Amin. Nah, kalau anak TK PAUD itu belajarnya pertama belajar bermain, mereka belajar menulis huruf A, B, C, baru masuk SD belajar bisa membaca. Semakin berikutnya tidak lagi SMP disuruh menulis A, B, C, D. Bahkan anak kuliah, anak SMP, anak SMA sudah belajar didiktekan. Ya, anak SMA mulai belajar apa yang diucapkan gurunya, dia simpulkan kira-kira apa. Lalu anak kuliah, ketika gurunya bilang A, lalu dijabarkan pengertian A ini dasarnya gimana, caranya gimana. Nah, kemarin Bapak Gembala memberikan kesempatan kita melayani di FA seperti ini. Matanya mudah, caranya mudah melayani. Tentukan lagunya, ini lagunya, dikasih formatnya, ini lagunya, lalu doanya ini, topik doanya ini, bahan renungannya ini, tinggal membaca lalu menjelaskan sedikit-sedikit. Wah, kalau mau renungan siap, oh tenang, sudah ada bahannya. Itu berarti kita sudah masuk tahap SD ya, kan seperti itu. Ya, begitu bermunculan 2 minggu ini, mana bahannya? Tidak ada bahannya. Mau bilang apa kita? Apa mau kusampaikan? Kalau tidak aman, kulanjutkan kah atau kusahkan ke yang lain? Nah, berarti kita sudah dipercayakan sudah masuk ke level yang berikutnya, ya sudah bisa menyimak, sudah bisa kira-kira menjabarkan mengenai maksudnya kisah ini apa. Ya, nah berarti kita bersyukur sudah dilihat, sudah mengarah kepada pertumbuhan. Amin. Nah, ya saja kalau sudah mulai bertumbuh, jangan mau lagi mati pertumbuhan itu. Ya Pak Juta ini kan nanam di terang sore. Nah, kalau udah mulai bertumbuh senang kau 1 hari 2 hari mungkin dari kunjungi tamu 3 hari kok mati tiba-tiba. Bukan 1 2 10 mati. Kok kenapa ya begini? Nah, ada apa? Nah ya, nah, jadi kata kita bertumbuh perlu terus tetap dipupuk ya. Kita melihat dari materi dari Wahyu pasal 3 ayat yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Nah, ini kita bergantian membacakannya. Bisa bacakan. Oke, Wahyu pasal yang ketiga mulai ayat 7 sampai yang ke-13. Oke, secara jarum jam lah ya. Oke, mulai dari Ibu Ibu Nyonya Bapak Sitinja. Oke. Kepada jemaat di Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah,
aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Oke, nah ini tentang bagaimana pesan Allah, pesan Tuhan kepada jemaat. Ya, Rasul Yohanes mendapat penglihatan di dalam Wahyu, dia melihat Yesus. Nah, dia menyampaikan, tuliskan apa yang kau lihat. Sampaikan kepada 7 jemaat. Pertama itu 7 jemaat di Efesus, di Smyrna, Sardis, di Philadelphia, di Laodikia, di Pergamus, ya, di Tiatira. Nah, kali ini yang ke-6 ini ya, yang ke-6 di Philadelphia, baru terakhir di Laodikia. Yang ke-6 di Philadelphia, kalau kita perhatikan, setiap jemaat ini Yesus muncul menampilkan sebagai karakter pribadi yang berbeda, ya, sebagai nama yang berbeda. Kalau kita lihat pasal 2, kepada jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia. Ya, Yesus sebagai yang memegang ke-7 bintang. Yang berikutnya kepada jemaat di Smyrna, Yesus itu inilah firman dari yang awal dan akhir. Dia menampilkan sebagai awal dan akhir. Di Pergamus dia sampaikan Yesus itu adalah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata 2. Kepada jemaat di Tiatira dijelaskan inilah firman Anak Allah yang matanya bagikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Kepada jemaat di Sardis, dia sebagai firman Dia yang memiliki ke-7 roh Allah dan ke-7 bintang. Nah, kepada jemaat di Philadelphia tadi kita dengar firman dari Dia sebagai yang kudus, yang benar, yang pegang kunci Daud. Nah, yang terakhir di Laodikia dia muncul sebagai amin, saksi yang setia dan benar. Nah, sekarang kita lihat fokus dulu kepada jemaat di Philadelphia. Dia menampilkan diri sebagai yang kudus, yang benar, dan pegang kunci Daud. Nah, kalau dipikir-pikir, raja di Israel begitu banyak ya. Ada Raja Saul, ada Raja Daud, Salomo, Rehabeam, Uzia, Amazia, Hizkia, banyak raja-raja di sana. Kok kunci Daud? Kenapa bukan kunci Salomo? Salomo justru raja yang berhikmat luar biasa. Bahkan membangun bait suci termegah di sepanjang masa, belum ada seperti dia. Kemarin kita dengar waktu sampaikan di Taulis, kalau Salomo membangun gedung rumah bait suci itu karena saking megahnya semua gerbang seperti ini pun emas, malam-malam mungkin tidak nampak, tapi kalau sudah siang terik matahari berkilau-kilau, ya, saking megahnya jadi pandan. Kalau sudah muncul silat kilat-kilat begitu, wah, udah tahu pasti dari bait Allah. Nah, ini dia yang memegang kunci Daud. Karena Tuhan melihat sini Daud adalah orang yang berkenan, orang yang sesuai dengan hatinya Allah. Ya, kemarin kita dengar bahwa Allah itu mau melihat anaknya bukan sekali setahun. Ya, ingat gambaran kemarin ya. Ya, kalau sekali setahun kita jumpa keluarga berat sekali. Harus sekali setahun jumpa saudara, berat. Tetapi Allah pengen setiap hari ada, setiap waktu ada,
setiap saat ada yang bersama dengan dia. Nah, Daud tidak mengikuti protokol hati segala macam, dia langsung, pokoknya kalau bisa langsung kepada apa, ngapa pakai agen-agennya. Ibarat gitu, Daud gini, enggak mau aku nitip-nitip doa ya, langsung aku yang berdoa kepada Tuhan. Nah, ini sekilas juga menjadi renungan bagi kita. Kenapa Yesus itu dia yang megang kunci, Daud tidak suka pakai agen. Nah, mari kita juga, mari bersama-sama terus menaikkan doa, percaya doa kita didengar oleh Tuhan. Amin. Saya yakin bukan hanya doa Pak Ferdi yang didengar, bukan hanya doa saya yang didengar, tetapi doa semua kita didengar oleh Tuhan. Percaya? Amin. Ya. Doa yang tiga ini didengar oleh Tuhan. Makanya saya kalau kita berdoa, saya pimpin doa, karena mereka tahu doanya didengar oleh Tuhan. Nah ya, itu kunci Daud. Kalau sudah dibukanya tidak ada yang menutup, kalau sudah ditutup tidak ada yang buka. Ayat yang ke-8, aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan lihat semuanya. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Dengan kata lain, Tuhan buka jalan. Ya, Tuhan membuka jalan. Kalau buka berarti ada pintu yang dibuka ya. Kalau dibuat, beda membuka pintu dengan membuat pintu. Nah, ada salah satu lagunya, God will make a way. Bahasa Inggrisnya, dia buka jalan saat tiada jalan. Ada mungkin terjemahkan, dia buat jalan, beda ya. Buat, kalau buat berarti dia dibuat, tidak ada. Kalau buka berarti ada sesuatu yang tertutup. Nah, ini digambarkan, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Nah, Tuhan sudah bukakan pintu terbuka bagi kita. Nah, kalau sudah dibukakan, pasti kita bisa melihat dengan terang, dengan jelas, memahami, mengerti. Tinggal kita kalau sudah dibuka pintu, apakah kita masih mau di luar lagi? Ya, kecuali malam ini memang terbuka pintu batin kita, karena memang di sini kita ibadah. Ya, terbuka pintu masuk kita, karena memang tidak di dalam kita, masuk dalam rumahnya, di luar ini acaranya, bukan seperti itu ya. Maksudnya itu, kalau sudah bukakan pintu, berarti ada peluang kita untuk masuk mengalami tempat yang berikutnya yang akan dia bawa pintu ke sana. Ya. Kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang menutup seorang pun. Nah, ini pegangan bagi kita malam hari ini. Kalau sudah Tuhan yang membuka bagi kita pintu, mungkin kita merasa ada saingan, mungkin merasa ada backingnya, mungkin merasa dia punya posisi, tidak akan bisa aku ditutupnya jalan bagiku. Tapi dengan malam hari ini, kalau sudah Tuhan membuka, tidak ada yang menutupnya. Tapi mungkin pada kenyataannya, percaya kalau sudah Tuhan buka, pasti tidak ada menutupnya. Rupanya tidak terbuka-buka, pasti dia menutup, berarti dia menutupnya. Akhirnya salahkan orang. Sementara memang Tuhan tidak buka. Ya, akhirnya persalahkan orang lain. Harusnya menjadi bahan perenungan, iya ya, Tuhan sedang tidak membukanya. Ya, kita renungkan berarti Tuhan lagi tidak buka di situ. Tapi kita sering menganggap maunya semua Tuhan buka pintu. Nah, bahaya juga kalau sudah dibuka semua pintu, akhirnya segala macam bisa masuk. Tapi Tuhan buka satu pintu supaya ada yang tertentu yang disediakan, yang dia harapkan untuk bisa masuk. Nah, dikasih kesempatan kita untuk menempuh, dikasih kesempatan untuk sehat, dikasih kesempatan kita untuk bisa berkarir, berkarya, bekerja, menghasilkan. Nah, itu pintu yang Tuhan bukakan. Mari kita raih, mari kita gapai, dan percaya kalaupun ada orang-orang yang coba-coba, mungkin dengan kekuatannya, percayalah Tuhan lebih hebat. Amin. Nah, kita harus sadar. Saya pernah merenungkan, bahkan saya buat menjadi sebuah status di Facebook, ya, tentang bagaimana Allah itu membuka. Nah, saya bacakan. Kemarin ayatnya kayak begini. Kalau manusia itu ada masanya dia pensiun, ada masanya manusia bisa dipecat. Orang bahkan yang kita andalkan bisa dipecat. Kalau Tuhan, siapa bisa berani mecat dia? Tidak ada kan? Nah, makanya mari kita bersandar, berharap sama Tuhan. Lihatlah apa yang dia lakukan pasti akan terjadi. Oke.
Manusia yang punya jabatan bisa dipecat kapan saja, maka jangan bersandar kepadanya. Tapi Tuhan tidak akan pernah ada yang bisa memecatnya. Sebab itu berharap dan andalkan Dia. Amin. Tuhan tidak pernah dipecat. Oke, manusia, presiden saja ada masa limitnya. PNS aja masa limitnya ada, yaitu pensiun. Tuhan kita pernah nggak pensiun? Nah, kalau Dia tidak pernah pensiun, kalau Dia sekali Dia raja, tetap raja selama-lamanya. Amin. Sekali Dia Tuhan, tetap Dia Tuhan sampai selama-lamanya. Nah, itu harusnya cari bikin begitu. Contohnya kayak tentara ya, contohnya orang tentara bikinnya apa? Bikinku apalah, bikinku kematian. Nah, apalagi yang lihat apa kekuatannya? Bikinku apa? Jenderal bintang 1. Kayaknya bagus ya. Ada lagi di atasnya itu, bintang 1, bintang 4. Siapa lagi bisa mengalahkan bintang 4? Contohnya begitu ya. Tapi sebentar lagi bisa langsung presiden bilang ganti. Ya, langsung limitnya besok lagi definisinya dia. Mana kekuatan bintang 4 lagi bicara untuk bisa punya hak untuk menentukan dan mengatur? Ada masa pensiunnya, limitnya. Nah, tapi Tuhan kita tidak ada yang membatasinya. Harusnya semakin bersandar, berharap sama Dia. Nah, Tuhan bilang, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Tuhan tanggungnya kita, ya tidak sanggupnya kita. Kalau sanggup kita diberikan Tuhan, udah kerjakan sendiri lah. Karena tahu kita tidak sanggup, Tuhan melihat begini, tahu aku tidak sanggup, tapi minta tolong bilang sama aku, bantulah, ya Tuhan tolong aku. Jadi anak saya seperti ini, saya tahu dia tidak habis, tapi yang sarapkan dia pengen bilang, saya tolong aja apa arahkan dia. Saya senang dia minta tolong, bantukan aku ya. Satu kebanggaan berarti dia percaya sama saya. Saya yakin Tuhan juga seperti itu. Tuhan bilang aku tahu kekuatanmu. Tuhan tahu kekuatan kita. Berarti Dia sedang menantikan kita minta tolong di saat kita tidak mampu. Ya. Tapi kita merasa mampu ya Tuhan, mampu, yakin aku bisa semuanya. Supaya akhirnya itu kita mengandalkan kekuatan kita. Nah, sebentar kita lihat dalam kitab 1 Korintus pasal 10. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Coba satu orang bacakannya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan yang kita alami dikatakan pencobaan apa? Biasa. Amin? Yakin? Oke. Berarti kalau mengalami tantangan, contohnya mengalami tantangan dari istri, mengalami tantangan dari suami, mengalami tantangan dari orang tua, mengalami tantangan dari anak-anak, mengalami tantangan dari pimpinan, kita sebut sebagai biasa. Nah, malam hari ini mari kita ubah persepsi kita. Tidak menganggap berat kali tantangan aku begini. Tapi kalau Tuhan katakan, begitu kita mengalaminya, sama-sama kita katakan Biasa. Amin. Masih berkata berat lagi. Oke, bilang dulu sama kita, bilang dulu sama malam hari ini. Pencobaan kolami biasa. Jangan bilang kau nanti merasa. Oke, mungkin kau yang mengalami jangan begitu ya. Pencobaan kolami itu biasa. Biasa tapi agak susah. Enggak ada tapinya. Nah, oke, kalimatnya tidak di situ, tidak titik, ada tanda koma. Yang tidak melebihi apa? Kekuatan. Oke, sama-sama. Yang tidak melebihi Kekuatan manusia. Oke, pertanyaan saya, masih manusia kita di tempat ini? Masih manusia kita? Oke, selagi masih manusia, berarti kita masih sanggup. Oke, bilang sama diri kita malam hari ini, saya bukan binatang. Saya bukan binatang. Ya, kita manusia, berarti masih sanggup. Iya, ya.
selama masih manusianya kita berarti masih sanggup. Untung tak ada, pembeli tidak ada, aduh segala macam masih sakit, aduh sakit iniku, aduh bebanku begini, tidak bertumbuh begini, digesek begini pekerjaanku, itu semua biasa ya, karena kita masih manusia. Itu biasa Pak Lisbeth. Selagi Tuhan masih bersama kita. Nah, makanya jangan nyanyikan aku tak biasa. Ya, oke? Nah, dalam bahasa Inggrisnya dipakai kata itu, katanya begini, no temptation has taken you, but such as it is according to man's nature. Man's nature itu adalah alami. Berarti kita mengalami pencobaan itu hal yang alami. Sudah biasa, itu hal natural itu. Jadi kalau tidak pernah mengalami pencobaan, itu adalah manusia luar biasa. Berarti manusia super yang tidak pernah mengalami pencobaan. Superman saja mengalami pencobaan kan, ada musuhnya. Bahkan Yesus pun dicobai. Wow, karena dia manusia. Nah ya, kalau Yesus tidak dicobai berarti bukan manusia itu. Tapi dia sebagai manusia. Oke. Nah, kita kembali kepada apa yang dikatakan tadi, sehingga kita bisa menanggungnya. Kan itu dikatakan tadi supaya Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Berarti takarannya tidak lebih. Lepas. Kita yang mau takaran kita manis kurang manis, lebih manis, sekali-sekali paslah. Apalagi masak nasi. Belum ada yang lulus kita. Terus gue yakin siapa di antara kita wanita yang wajib pasti setiap masak nasi tidak pernah lembek, tidak pernah keras. Yakin? Ada yang berani jujur? Jangankan kita di sini. Tukang masak nasi goreng di restu sana pun maunya keras nasinya. Dan di restu bahkan mau nasinya lembek, termasuk nasi goreng yang di Aceh sana. Tapi pede aja dia jualan, dicoba terus. Ya. Nah, itu tidak melampaui kekuatan kita. Sudah, kalau istilahnya kalau kami dalam waktu mengikuti strongman istilahnya pakai sudah terukur dan terencana. Tantangan dulu, mati aku begini. Ini ngeri-ngeri kan tantangan, kita pikir tentara yang mengerikan juga bakal mati, udah akan mungkin mustahil segala macam. Rupanya semua sudah terukur dan terencana, sudah direncanakan. Takarannya tidak lebih, pasti bisa dilalui. Nah, kata lain semua yang kita alami pasti bisa kita lewati. Hanya saja Anda berpikir karena kita pikir terlalu berat, akhirnya tidak bisa kita lewati. Ya, yang berikutnya tidak melebihi kekuatan kita. Pada waktu bahkan dikasih lagi ini. Ibaratnya dikasih lagi bonusnya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepada kita apa? Jalan keluar. Berarti ada solusi. Nah, kalau bukan berat kali masalahku. Saya punya prinsip begini. Saya bilang saya tidak punya masalah. Saya hanya mengatakan saya mengalami masalah. Kalau punya berarti itu sebagai milik. Ini handphone saya, punya saya, berarti saya pertahankan. Kalau saya punya masalah, saya jaga-jaga masalah itu, jangan lari kemana-mana. Tetap milik saya, makanya saya tetap dalam masalah. Kalau kita terus menganggap kita jaga-jaga masalah, kita sebut ada masalahku. Nah, simpanlah masalahmu, simpan, jaga-jaga, jangan keluar, dan teruslah mengalaminya. Karena kita anggap itu punya kita. Tapi kita anggap mengalami itu ya dialami. Pernah saya mengalami sakit, berarti kita bukan punya sakit, tapi melalui kondisi keadaan sakit, melalui atau seperti kita melewati batu lubang lah. Batu lubang bukan punya kita sangat melewati jalur sana, ada batu lubang, ada jalannya begini. Kita berjalan kehidupan ini kita jalani, ada yang kita lewati, ada kadang jalan batu-batu, ada jalan-jalan yang curam, ada yang jalan yang lurus. Nah, itu jalan bukan punya kita hanya melalui mengalami ini keadaan yang kita alami. Ya, saat kita dicobai, kita malah dikasih jalan keluar. Sudah ada jalan keluarnya. Oke, coba saya kasih pertanyaan bagi kita. Kalau ada 10 soal ujian diberikan kepada kita, sudah adakah jawabannya? Udah. Kalau 10 soal dikasih, adakah yang mudah di dalamnya? Ada yang sulit?
Pertanyaannya, sudah ada jawaban di semua itu? Yang susah dan yang sulit? Sudah. Yang mudah? Sudah ada ya? Tapi saya minta, susah kali itu. Bahkan menganggap tidak bisa. Bu, soal nomor 9 tidak bisa kau kerjakan. Tidak bisa dikerjakan. Kenapa tidak bisa dikerjakan? Karena dia menganggap tidak ada solusi. Sementara si guru sudah bikin soal itu, dia sudah ukur dan rencanakan, pasti bisa dijawab ini. Sudah ada solusinya. Hanya mungkin takarannya agak ringan, berat, dan mungkin ada sulit. Saya berpikir prinsip kalau sulit berarti masih bisa dikerjakan. Tapi kalau tidak bisa, apapun ceritanya tetap tidak bisa. Nah, berarti sesulit apapun keadaan yang kita alami, kalau mengatakan aku mengerti, aku tahu. Nah, bahkan dia bilang kasih solusinya, sudah ada jalan keluarnya. Oke, kembali kepada yang tadi, kepada dalam Wahyu tadi, Wahyu pasal 3. Di sini ada sebuah kalimat yang harus kita was ya. Ayat yang ke-9. Lihatlah. Coba satu orang bacakan sampai koma yang kedua. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis. Oke. Ternyata ada jemaah iblis. Kalau dalam bahasa Inggrisnya saya bacakan itu. Dan kalau jemaah bahasa Inggrisnya itu adalah gereja. Bahasa Inggrisnya adalah church. Church itu adalah gereja. Berarti ada gereja iblis, gereja setan. Setuju? Gimana pandangan kita dengan itu? Berarti ada gereja setan. Oke, sebelumnya saya mundur sedikit ke belakang. Gereja itu adalah kumpulan orang yang percaya dipanggil dari gelap kepada terang. Kembali kan sama-sama ini. Yang berikutnya coba kita perhatikan. Apakah masih disebut? Oke, sekali lagi. Yang disebut gereja adalah dari gelap kepada terang. Tapi kalau dipanggil dari gelap kepada terang, masuk lagi kepada gelap, apa namanya? Masih gereja. Masih gereja? Tidak, ya. Ini sebetulnya sebagai renungan bagi kita. Kalau kita sudah keluar dari gelap masuk terang, mau pengen kembali dari dalam gelap, jangan berkata saya gereja, karena sudah gelap. Lalu gimana dengan ini jemaah iblis? Berarti ada gereja setan. Gereja tadi artinya apa? Dari gelap kepada terang. Tapi iblis berarti dari gelap kepada terang iblis. Ada tidak terang iblis? Tidak. Mana? Ada. Oke. Kira-kira gimana? Berarti salah ayat ini loh. Berarti ada gereja iblis ya. Oke, coba saya mau sharing ke malam hari. Gimana dengan gereja setan? Berarti gereja. Kepala gereja siapa? Setan. Kristus. Kepala gereja? Tapi gereja iblis kalau ada. Nah, supaya kita ngerti dulu, supaya tahu sampai mami. Kepala gereja siapa? Kristus. Lalu ke gereja setan. Kepala gereja adalah Kristus setan, gitu kira-kira ya. Nggak ada Pak ya? Lalu gimana dengan gereja setan? Gimana pula dengan jemaah iblis ini? Itu kan yang dibuat orang-orang yang apanya itu supaya menjelek-jelekkan nama gereja. Menjelekkan. Dipakai Lalu nama gimana gereja. dikatakan di sini ada jemaah? Dalam bahasa Inggris jemaah itu adalah church. Ya. Church artinya adalah gereja. Berarti gereja iblis. Nah, gimana kita menjelaskan ini? Gimana kita memahami ini? Di mana kalimat ini dibahas? Gereja itu kan wadah, tempat. Dari mana? Dari mana? Oke. Di mana Pak Jun tak tahu itu gereja itu adalah wadah? Kan gereja itu tempatnya itu sebenarnya. Oke, sekali lagi. Gereja adalah tempat. Sekali lagi. Gereja tadi apa? Dipanggil dari Gelap ke terang. yang dipanggil dari gelap itu apa? Tempat rumah ini kah? Mobil itu kah? Kereta itu kah? Atau manusia? Manusianya. Dia yang melakukan dosa. Oke. Masihkah kita berkata gereja itu adalah tempat? Enggak. Gereja itu adalah orang. Orang. Lalu tadi ada tempat. Lalu gimana pula itu? Maksudnya Orangnya. Gereja itu adalah orang. itulah kita lah tempatnya itu maksudnya. Oh. Supaya saya jelaskan ya, gereja adalah kumpulan orang.
percaya yang dipanggil dari gelap kepada terang. Contohnya, kalau kita orang Batak biasanya kan ada rumah di sini. Biasanya orang Batak tulisan di situ. Contohnya O Simajuntak. Pertanyaannya, yang manakah O Simajuntak itu? Rumah ini kah atau orang yang tinggal dalam ini? Itu udah masih sampai sini sepakat sama sependapat kita ya? Iya. Oke. Kalau contoh, kalau terjadi katakan sebuah rumah itu terus terjadi mengalami goncangan atau mungkin terjadi kerusakan, masih adakah O Simajuntak itu? Masih. Kenapa? Karena itu gedung. Karena ini kan gedung yang masuk kan gedungnya, Iya. bukan orangnya kan? Tulisan yang tinggal di situ. Tulisannya saja. Iya. Berarti kalau ada tempat ibadah dibakar, kita jangan mengatakan Tuhan udah dibakar gerejamu. Masih ada kah gerejanya? Tidak. Berarti yang dibakar apa? Gerejanya. Di sini harusnya kita luruskan sepakat kita, bahwa gereja itu bukan gedung. Nah, tempat ibadah. Oke. Kan ini rumahnya apa ini? Apakah junta atau ini? Tidak, aku biar Tempat tinggal, rumah tempat tinggal. Kayak gitu. Rumah tempat tinggal. Dan mereka yang apa tahu gitu. Nah, jadi kalau gedung itu dihancurkan, gereja masih tetap ada. Kanan kiri kanan kiri. Karena gereja itu adalah kumpulan apa tadi? Oh, orang, bukan kumpulan meja, kumpulan mobil, kumpulan bangunan, gedung. Tapi gereja adalah kumpulan orang yang dipanggil dari gelap kepada terang. Ya, kumpulan orang dari gelap kepada terang. Lalu tadi ada gereja setan. Berarti kumpulan orang dari gelap kepada terang, yaitu terang setan. Ya gimana itu? Tapi gereja. Tapi kumpulan orang yang dalam terang kan gitu. Tapi setan. Kok bisa setan? Setan adalah gelap kan? Berarti maksudnya di situ gereja. Gereja itu tadi dibilangnya kan kumpulan orang. Berarti oknumnya lah itu orangnya. Jadi seseorang itu yang telah berbuat dosa yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan, itu maksudnya. Itulah gereja setannya. Orang-orang yang Tidak percaya Tuhan, tidak percaya sama Tuhan, tapi percaya tapi dia sama dia kalau sebaliknya itu kan dari yang benar dari yang gelap ke terang, ya kan? Iya. Ini balik lagi dia gelap. Jadi Masih ada juga gerejanya ya, kata gereja. Perlu juga pakai kata gerejanya. iyalah, maksudnya kan kalau gereja itu tiba-tiba kan saya lah itu sekarang oknumnya kan, tapi saya selalu melakukan yang jahat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi saya lah mungkin itu apa itu gereja setan itu. Oke, kita lihat tadi pengertian gereja dari gelap kepada terang. Kalau kembali kepada gelap, tidak ada lagi kata gerejanya. Berarti gelap aja. Gelap itulah, tidak ada gereja karena gereja itu dipanggil keluar ya dari gelap. Tidak pernah dipanggil keluar dari terang. Itulah gereja. Lalu gimana dengan gereja setan? Pernah dengar gereja setan? Pernah. Di YouTube juga banyak orang diberitakan. Berarti Bahkan ini yang melakukan kejahatan dengan firman Tuhan. bahkan ini juga ini kan? kan ini Masjid setan kok. jemaah iblis. Wihara setan. Dalam Alkitab ini ada 2 kali tulis jemaah iblis. Ya, jemaah. Bukan jemaah. Berarti itu sama dengan gereja Satan. Ya, gereja setan sama ya itu. Lalu gimana? Itu kan berarti mereka gereja itu kan coba pahami dulu pemikirannya, gereja dari gelap kepada terang. Tapi pakai kata setan. Lalu ini dengan iblis. Hanya 2 ya, Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9 pakai nama jemaah iblis. Alasannya begitu, kan sudah di dalam kitab. Nah, jemaah iblis berarti ada gereja setan. Lalu gimana itu? Sementara tadi kan dari gelap kepada terang. Tapi sementara kok pakai nama iblis, berarti ada
apa namanya, terang dalam iblis itu. Gimana sih kita ada terang dalam iblis? Dalam bulat itu. Berarti gimana dengan gereja setan? Oke, saya sedikit luruskan ya. Pelan-pelan lah beli. Ini namanya apa? Handphone. Dibeli, bilang beli apa? Handphone. Oke. Lalu muncul si Ros. Itu apa namanya? Lempar anjing. Kenapa? Ada juga kali tidak bisa pakai itu lempar anjing. Itu tempat enggak lempar anjing. Itu pandangan dia. Contohnya pergi dia ke tempat ke counter, dia bilangnya mau beli lempar anjing mah. Dikasihnya yang apa? Dikasihnya batu. Bukan, yang kayak gitu yang peta itu yang ada bisa digini kan. Itu handphone. Enggak lempar anjing, buktinya lempar anjing kena, bagus, cocok pak itu. Itu versi dia. Tetapi ini namanya adalah handphone. Ngotot dia berdebat sama tukang counternya, dan tukang counter terserah kau lah. Yang penting laku barang, kira begitu ya. Ini kau bilang lempar anjing terserah kau lah. Tapi itu namanya adalah handphone. Yang kita tahu adalah dari gelap kepada terang itu adalah gereja. Mereka ngaku-ngaku gereja setan. Ada katanya dalam Alkitab ini jemaah iblis. Nah, saya dulu senang punya Alkitab. Wah, ada Alkitab bahasa Indonesia, bahasa Batak, bahasa Nias, bahasa Inggris, senang saya. Jadi kalau kuliah kemarin mau jadi kumpul satu meja, cuma Alkitab aja sudah penuh meja itu. Lalu gimana catatan saya? Gimana buku paket? Gimana buku-buku yang lain? Tidak muat. Nah, saya perkembangan zaman saya senang bisa di-download versi Alkitabnya. Ya, versi bahasa Inggrisnya bukan cuma satu, lebih 20 ini. Versi bahasa Indonesianya ada 13. Bahasa Niasnya ada, bahasa Bataknya ada, bahasa Jawanya pun ada, bahasa negara-negara lain pun ada. Nah, saya perhatikan di dalam salah satu King James Version bahasa Inggris dipakai kata begini, behold, I will make them of the synagogue of Satan. Tidak dipakai kata church, sinagog. Sinagog ini apa? Kalau dalam Alkitab tempat ibadah namanya apa? Gereja. Dalam Alkitab tidak ada gereja tempat ibadah di Alkitab. Namanya adalah bait suci, bait Allah. Nah, kalau Islam itu ibadah di masjid. Kalau di sekolah-sekolah namanya adalah bukan masjid kan? Nah, kira-kira mungkin dalam ruang lingkup kecil gitu ya. Nah, kalau bait Allah itu bait suci, yang satu itu yang besar itu. Mereka rame-rame ke sana. Lalu contohnya itu bait suci ada di Sibolga, dikatakan di Masjid Agung. Lalu kita yang Sibolga ini apa? Kita bikinlah kecil namanya sinagog. Sinagog itu tempat ibadah yang kecil. Jadi makanya beberapa tidak terlalu tinggi, banyak versi dalam Lembaga Alkitab Indonesia kurang pas penafsirannya. Makanya saya suka pelajari. Kalau jemaah, kata jemaah bahasa Inggris adalah church, diterjemahkan itu adalah gereja. Ada gereja itu mungkin dasarnya. Tetapi setelah diselidiki, bukan jemaah, itu adalah rumah ibadat setan. Nah, berarti kesimpulannya kitab akui tidak ada gereja setan. Itu mereka salah menafsirkan, dipakailah namanya jemaah. Sebetulnya itu adalah sinagog, tempat ibadah. Jadi orang-orang ya, lihatlah beberapa orang dari ibaratnya orang Sibulan, Parsibuluan. Nah, orang-orang yang berkumpul di gini, contohnya di musolahnya yang dari Sibuluan gitu kira-kira. Nah, bukan berarti itu jemaah bisa disebutkan. Ya, jadi supaya bisa diluruskan, dipahami bahwa tidak ada gereja setan yang harus kita akui, dan bahkan tidak ada jemaah iblis. Itu hanya penafsirannya adalah dari bahasa Inggris dipakai kata sinagog, rumah ibadah yang kecil. Nah, lalu bagaimana respon umat Tuhan? Ayat 10, engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang apa? Akan datang atas seluruh dunia. Oke, pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Kira-kira di mana saja pencobaan itu? Semuanya. Nyampe nggak ke Sibolga? Nyampe. Kalau kita ke Medan? Pinang Suri? Termasuk dari COVID ini pencobaan.
Nyampe nggak ke Amerika? Sampai. Oh, kalau spion masih beda nyampe dia. Sampai juga. Tapi juga ya, karena seluruh dunia. Nah, ini saya kemarin baca pagi-pagi, saya tersingkapkan. Sebentar kita lihat dulu tentang dua macam dasar dalam Matius. Matius 7 ayat 25. Kita bandingkan sebentar, kita belajar dulu renungan. Ada judulnya apa? Dua macam dasar. Orang yang mendengar, yang tekun tadi dikatakan dalam Wahyu itu, yang melakukannya seperti yang bijak gini. Ya, didirikan di atas batu. Kita perhatikan contoh satu, mendirikan di atas batu. Satu lagi mendirikan di atas pasir. Yang di atas batu apa yang dialaminya? Ayat yang ke-25. Yang dialami orang yang mendirikan di rumah di atas batu apa yang dialaminya? Ayat 25. Dialaminya adalah turun hujan. Mengalami hujan dia ya. Apalagi dialaminya? Banjir. Rumah itu diapain? Dilanda angin. Ya. Oke, ayat 27. Orang yang bangun rumah di atas pasir apa yang dialaminya? Hujan. Sama dengan yang di atas batu sama? Ada beda? Tidak. Yang di atas pasir datang banjir, sama juga dengan yang di atas batu? Sama. Oke. Lalu datang ke angin melanda rumah yang di atas pasir? Tidak datang ya? Datang enggak? Datang ya? Wah, nah lihat. Sama-sama mengalami datang hujan. Sama-sama mengalami datang banjir, sama-sama mengalami datang badai angin. Tadi kan pencobaan melanda seluruh dunia. Sekarang hasilnya yang kita lihat. Yang rumah di atas batu hasilnya apa? Bertahan, tidak rubuh. Yang rumah di atas pasir hasilnya apa? Rubuh. Bahkan hebat kerusakannya, berarti ngeri. Jadi orang bilang, enggak kau alami ya, mungkin beda masalah dengan masalahku. Tadi dikatakan dalam Wahyu, bagaimana mengalami siapa aja? Seluruh dunia. Mungkin si A mengatakan, aku mengalami masalah dari suamiku. Memang cuma kau saja. Seluruh dunia perempuan mengalaminya itu. Istri Jokowi juga mengalami. Dia pikir enak aman-aman saja. Istri ibu negara aman, pasti mengalami juga dia itu. Ya mungkin salah, oh kecil kalian, semua mengalami itu. Si AHY pun istrinya mengalami itu. Oke, sebaliknya seorang laki-laki berkata, istriku tidak mengerti begini, kau enak istrimu begini. Ini masuk untuk tambah gitu? Enggak, semua juga mengalami. Iya, aku juga mengalami. Semua laki-laki mengalami hal yang sama. Selama dia menikah pasti akan mengalami semua. Hanya Paulus yang tidak mengalami karena dia tidak menikah. Ya, berarti semua, karena semua yang sama-sama mengalami. Tinggal kita lihat bagaimana orang menyikapinya. Nah, tadi yang dibangun di atas batu, cara menyikapinya dia akhirnya hasilnya tetap kuat, tidak rubuh. Yang dibangun di atas pasir langsung rubuh, bahkan hebat kerusakannya. Nah, kembali ke kita, gimana kita menyikapinya? Ya, di sini dikatakan tadi, ya pencobaan akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Selama masih di bumi kita pasti akan dicobai. Kita mengerti ini ya? Jadi kalau tidak mau dicobai, keluarlah dari bumi. Gampang ya, tinggal pergi aja keluar dari, kan dibilang di sini akan mencobai mereka yang diam di bumi. Berarti tidak siapa yang tinggal di Mars tidak mengalami itu ya. Yang tinggal mungkin di Pluto mungkin tidak mengalami itu. Yang tidak mau mengalami pencobaan, silakanlah ke Jupiter, silakanlah ke Neptunus dan sebagainya. Ya, berarti kalau masih mau tinggal ya, mau di bumi ini, ya pasti akan mengalaminya. Hanya saja kita tetap kuat. Amin. Lalu ayat 11 dikatakan, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mangkapmu. Nah, kita diingatkan, oke, Tuhan pasti datang segera. Aku berpegang teguh. Ya, kalau kita yakin kita bisa melewatinya, pasti yakin kita bisa menghadapinya. Bahkan kita pasti menang.
Ayat terakhir, siapa bertelinga, dengarlah. Berarti kalau tidak mau mendengar, ya sudah, berdoalah, minta sama Tuhan, ambillah telinganya. Pasti tidak dengar itu. Ya, tetangga saya namanya si Togar. Mulai kecil telinganya cuma satu, kanan. Jadi kalau orang ngomong, hah? Karena telinganya tidak ada. Saya tidak ada telinganya ini. Jadi dia tidak bisa mendengar. Dan kesusahan. Tapi dia enaknya dia apa? Menurut dia enaknya dia tidak dengar semua hal yang mungkin yang mau melemahkan dia. Karena ini tidak bisa mendengar. Ya, pengen tidak mau dengar semua masalah-masalah? Masih pengen? Siap untuk tidak telinganya. Masih pengen? Ya, kita harus dengar itu dan kita pasti diberikan solusi untuk menghadapinya. Ya, tinggal kita mau tekun menghadapi tantangan ini. Kelihatannya malamnya agak lengkap penjelasannya. Panjang lebar penjelasannya pun ya. Oke, ada lagi? Oke, supaya makin paham kita tentang kita di gereja, supaya jangan berpikir lagi sekolahnya mengajari ada berapa gereja? Ada 2, secara jasmani dan secara rohani. Itu yang ngajar siapa? Sekolah. Kalau sempat gereja 2, berarti Yesus istrinya berapa? Mempelainya berapa? Kristus itu mempelainya adalah gereja. Kalau gereja ada 2, berarti Kristus adalah poligami. Setuju? Tidak. Kenapa? Tapi 2 gereja. Tapi dia ada di mana-mana. Tapi kan 2 gereja. Gereja berapanya? 1. Yakin 1 atau 2? Ya? 1 atau 2? 2 gereja. Nah, coba Pak Junta. Selama ini kan yang kita, kalau saya lah, bukan kita, saya yang ketahui lah. Iya. Gereja itu memang hanya satu. Iya. Yaitu diri kita sendiri. Tapi ketika itulah saya tadi bilang wadah. Kan sering mungkin ya karena sebutan mungkin yang sering kita katakan di zaman sekarang, wadah itu adalah, itu sering kita bilang gereja kan, tempat ibadah kita itu kan selalu dibilang gereja. Yang sebenarnya kalau dalam apa itu ya diri kita sendiri gereja, tempat Tuhan yang sebenarnya. Iya. Berarti yang tidak benarnya? Makanya ini yang saya bilang. Berarti apanya yang disebut gedungnya memang, tapi selalu dikatakan itu gereja kan. Tapi yang tertulis di dalam diri kita sendiri lah gereja. Mungkin kita tahunya itu. Tapi nah gitulah kan, aturannya ibadah di mana? Ibadah seharusnya gitu kan, yang saya bilang ini yang selalu disebutkan, bahkan juga secara tidak langsung Pak Perdiman atau yang lain, pendeta yang lain selalu gereja di mana? Di sana kan gitu. Walaupun itu mungkin salah, kita semua tahunya itu bahwasanya gereja itu adalah diri kita sendiri. Tapi itulah maka saya bilang tadi, gereja itu yang saya artikan wadah, tempat. Kan tempatnya sekarang itu gereja GBI Jemaat Melati. Kan kita sebut itu gereja kan? Gereja Jemaat apa? Dan ditulis juga di berita-berita di sini. Gereja Jemaat Mela. Di dalam artinya kalau yang kita artikan, kalau saya artikan itu adalah wadah, tempat orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah tadi itu. Tapi kalau yang sebenarnya gereja itu adalah kita, tempat Tuhan. Itu maksud saya. Supaya kita luruskan sedikit ya. Tahu arti kita benar kan? Benar adalah benar, bukan salah. Kalau sebenarnya berarti itu benar. Yang sebenarnya ini. Berarti di luar ini berarti salah. Berarti harusnya kembali kepada yang benar. Bukan saya bilang semua pendeta paham ini. Bahkan banyak pendeta juga tidak paham, terjebak. Ini aja kita contohnya. Contoh rumah aja lah. Tanpa sadar kita harus tahu membedakan ini bukan ini Pak Junta. Lewat kita bilang, halo Pak Junta, padahal mungkin dia pergi kemana-mana kan. Cuman kita apresiasikan daripada kenyataannya. Tidak bisa. Ini tetap gereja kita bilang gedung ini. Tuhan sudah terbakar gerejamu. Sementara Tuhan sudah bilang kumpulan orang yang dipanggil dari gelap kepada terang. Nah,
Aku jelaskan tentang gereja, tentang rumah Allah itu pasti banyak sekali ya. Nah, contohnya murid-murid bilang begini dalam Markus pasal 13 ayat 1, murid-murid bilang begini, "Guru, lihatlah baik Allah ini, baik suci ini, betapa megahnya. Mereka kagum akan baik Allah." Ya. Nah, tapi Yesus jawabannya di Markus 13 ayat 2, "Kau lihat baik Allah ini. Nanti tidak satu pun dibiarkan batu bersusun satu dengan yang lainnya." Kalau membuat ini saja, pasti batunya rapi tersusun. Ini aja. Kalau tidak rapi ini Pak Junto pasti marah. Ntar lagi hancur ini. Karena rapi makanya bisa kokoh. Kalau dibilang Yesus tidak satu batu pun akan tersusun, berarti tidak ada bentuknya lagi. Supaya mindset manusia diubahkan, jangan kau tambah-tambahi, kau rapi-rapikan lagi. Kagum dengan bangunan itu. Berapa lama didirikan bangunan itu? Dalam Yohanes pasal 2 ayat 20. Yesus bilang, "Rombak bait Allah. Didirikan 3 hari." Loh, rombak bait. Lalu mau murid-murid, jangan kan kita murid bilang begini. Kau bilang begitu. Ini 46 tahun membangunnya. Saya masih jalan 42. Berarti sebelum genap umur saya itu baru selesai. Belum genap umur saya, belum siap lagi. Berarti pembangunan 46 tahun itu bukan proyek mangkrak, tetapi betapa megahnya. Tapi bedanya tidak makilung-kilung kayak Salomo, banyak emasnya. Yang megah dia. Tapi Yesus bilang, rombak gini. Rombak bait Allah ini. Lalu bait Allah seperti apa yang Yesus mau? Bait Allah itu adalah dirinya sendiri. Dijelaskan itu yang Yesus maksud bait Allah adalah dirinya sendiri. Lalu naik Yesus ke surga, mana bait Allahnya? Udah naik ke surga. Berarti tidak ada lagi bait Allah. Mana bait Allah? Begitu dicurahkan Roh Kudus, itulah lahirnya gereja. Gereja adalah kumpulan orang percaya. Makanya Petrus bilang dalam 1 Petrus 2 ayat 9, "Kamulah imamat ajani, dipanggil dari gelap kepada terangnya yang ajaib." 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Biarlah, kita baca 1 Petrus 2 ayat 5. Baik, makin paham kita ini seperti apa. Jadi gereja itu bukan Pak Silakan sendiri. Gereja bukan Pak Junta sendiri. Salah. Nah, supaya kita paham, aku ini gereja, enggak. Supaya kita tahu, apakah satu biji batu ini, rumah Pak Junta ini berapa kira-kira batu batanya ini? Ribuan emangnya. Apakah bisa dikatakan satu biji batu bata ini adalah rumah Pak Junta? Oke, aku tambahin lagi. Apakah bisa 10 batu bata itu adalah rumah Pak Junta? Enggak ya. Gimana supaya jadi rumah Pak Junta? Kumpulan batu-batu bata yang disusun dengan rapi. Coba 1 Petrus 2 ayat 5. Apa dikatakan di situ? Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Sebagai batu hidup. Berarti kita ini adalah batu hidup. Bukan batu sandungan, bukan batu mati, batu akik dan sebagainya. Tapi batu hidup. Oke, yakinkan dulu kita batu hidup udah atau batu sandungan? Sandungan. Kalau batu sandungan tidak dipakai. Yang dipakai apa? Batu. Untuk apa batu hidup dipakai? Untuk bangun rumah. Untuk pembangunan apa? Rumah rohani. Rumah seperti ini kah? Jasmani kah? Untuk di apa? Itu apa dipakai? Rumah rohani. Dari sini saja sudah jelas gereja tidak ada dua, cara rohani secara jasmani. Hanya satu. Cara rohani, pembangunan untuk batu. Nah, kalau dibuat kita sebagai pembangun untuk berlah kita dipakai sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani, berarti butuh banyak orang-orang yang mau dipakai sebagai batu hidup untuk menjadi bangunan ini, ya. Jadi gereja itu kumpulan apa tadi? Kumpulan. Kalau kumpulan berapa itu? Bisa satu? Oke, berarti gereja itu tidak satu orang. Saya bukan gereja, tapi kita. Bisa kita paham ya? Gereja itu bukan satu orang, tetapi kumpulan. Ya. Kamu adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, 1 Petrus 2:9. Kalau bangsa berapa orang di dalamnya? Bisakah kira-kira 5 orang di rumah ini bangsa? Enggak ada yang ngaku itu. Bangsa itu banyak. Berarti gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang banyak itu. Nah,
jadi kita harus sadar diri kita. Makanya kemarin waktu di dalam Amos pasal 2 itu Tuhan mengumpulkan menutupi pecahan dindingnya. Ya, kemarin apa kemarin dipakai untuk menutupi pecahan dindingnya? Masih ingat atau distawis? Lupa. Ada yang ingat? Orang. Oh, orang. Wis mantap amang. Oh, ini batu hidup bukan batu sandungan ini. Kumpulan orang. Kan dengan ditutup pecahan dindingnya, akhirnya jadilah bangunan itu lagi. Nah, kata pertama apa tadi? Kayak pertama dalam 1 Petrus 2:5. Dan apa? Biarlah. Kalau biarlah ini kira-kira gimana? Pemaksaan kah, disuruh kah, sukarela kah, gimana? Kalau biarlah itu, kata biarlah, rela. Berarti jangan kita bukan dipaksa-paksa. Masuk ini berarti ada kerelaan, mau, ya mau memberi diri kita. Nah, dengan mau memberi dirilah kita jadi batu hidup yang jadi pakai jadi bangunan rumah rohani. Di gereja itu berdiri. Memang manusia banyak terjebak. Bahkan tadi di akun YouTube saya kemarin, apa gereja dari gedung, berarti kita sedang terjebak dalam permainan kata. Tanpa disadari, ya, tanpa disadari. Ini tadi gereja setan. Itu permainan kata-kata mereka. Akhirnya kita dimodifikasi. Kita harus kembali yang sebenarnya, bukan yang tidak benarnya. Kita singkirkanlah yang di luar benarnya itu, supaya kembali kepada yang sebenarnya. Nah, oke. Itulah sedikit pemahaman supaya semakin paham kita siapa kita adalah gereja yaitu batu hidup. Jadi bagaimana kesimpulan tadi bilang gereja setan itu? Gereja kan kumpulan orang yang dari gelap ke terang. Iya. Tapi kok masih ada yang bilang setan itu? Itu yang apa? Hanya perkataannya. Ya. Mereka yang ngaku-ngaku tadi, Pak. Kita kan tidak ngaku kan? Seperti penjual handphone tadi kan? Dia tak bilang ini handphone. Ngotot pembelinya bilang aku mau beli lempar anjing. Ini handphone, nah, lempar anjing ya. Nah, itu kembali kepada mereka yang tiga pertanyaan. Oke. Kalau ada pertanyaan lagi yang terlalu panjang apa? Nanti setelah di komunitas. Boleh. Oke, kita akhiri. Atau kita mungkin sudah dingin yang di sana. Kenapa kok enggak? Oke, kita akhiri, kita berdoa. Tuhan yang baik, Engkau luar biasa. Kami diteguhkan untuk percaya bahwa kami adalah batu hidup yang menghadapi semua tantangan cobaan yang tidak melebihi kekuatan kami. Kami yakin kami tidak sendiri. Seluruh dunia orang mengalami. Selama kami masih ada di bumi ini, kami pasti akan mengalami tantangan cobaan. Dan respon kami yaitu hari ini kami mau tetap teguh dalam Tuhan. Kami mau menjadi manusia, yaitu batu hidup yang tidak mau jadi batu sandungan, dan biar Tuhan menguatkan kami, dan hari ini kami memberi diri kami untuk Tuhan pakai supaya kami bisa menjadi pemenang ya Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.